Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini untuk bisa sharing atas yang sudah saya lakukan pada pembelajaran berkaitan dengan mempromosikan nilai-nilai budaya. Mohon izin untuk share PowerPoint ya, Bu. Ya, silakan Ibu. Iya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba berbagi pengalaman saya bagaimana membelajarkan materi tentang promosi nilai-nilai budaya yang memanfaatkan media sosial. Dan saya mencoba untuk memberikan kemerdekaan kepada peserta didik untuk menentukan bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara belajarnya, dan sekaligus nanti menghasilkan produknya. Nah, ini utamanya pada kali ini saya mencoba untuk merancang. Namanya merancang berarti kan kita mendesain pembelajaran itu sendiri. Dalam hal ini yang jelas kita dalam menyusun rancangan pembelajaran kan peraturannya sudah jelas. Dan pada kali ini intinya bahwa komponen inti dari RPP itu sendiri kan yang saat ini adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran itu sendiri. Tujuan pembelajaran itu sendiri kan merupakan bagaimana kita mencapai KD yang akan kita ajarkan, yang bisa diukur dan bisa diamati. Nah, kegiatan ini merupakan cara untuk meraih, untuk mencapai tujuan itu. Begitu juga untuk penilaiannya adalah bagaimana kita bisa menentukan indikator yang bisa mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri atau mencapai KD-nya. Di sini penyusunan tujuan pembelajaran yang pertama kita lakukan adalah mencermati KD itu sendiri. Kemudian dari KD kita turunkan ke indikator pencapaian kompetensi. Ini sebagai dasar kita untuk dalam kegiatan pembelajaran yang menggunakan kaidah ABCD-nya ini. Audience, behavior, dan condition serta degree-nya. Di mana audiensnya pasti peserta didik dan bagaimana perilaku peserta didik itu selama proses pembelajaran dengan kondisi-kondisi yang sudah kita tentukan atau dipersyaratkan dalam KD itu sendiri. Yang ini yang saya lakukan. Jadi yang saya lakukan untuk penyusunan tujuan pembelajarannya, karena materinya tadi tentang mempromosikan nilai-nilai kultural, ini ada di pembelajaran antropologi kelas 11, KD 3.4 dengan pasangannya 4.4. KD 3.4 itu berbunyi mempromosikan nilai kultural yang disepakati bersama masyarakat Indonesia, misalnya gotong royong, tolong menolong, kekeluargaan, dan seterusnya ini, untuk membangun budaya nasional. Dan yang keterampilannya untuk KD 4.4-nya membuat program. Jadi yang tadi Bu Indri bilang kita bahwa dalam pembuat untuk KD 3.4 dan 4.4 ini sudah masuk ke ranah C6. Kita mengkreasi, membuat. Nah, ini saya mencoba menurunkan IPK untuk KD ini adalah ini pada sebelumnya saya perlu tegaskan bahwa IPK ini yang saya tampilkan adalah yang berhubungan dengan program yang langsung membuat programnya. Karena indikator yang lain juga ada pada pertemuan sebelumnya. Ini saya anggap sebagai
pertemuan yang mengarah kira-kira pada pertemuan ketiga. Jadi pada langsung kita menganalisis strategi promosi nilai budaya dan menyusun strateginya itu. Sehingga untuk menyusun strategi itu kita menentukan membuat programnya, mempublikasikan dan sekaligus mempublikasikan program promosi yang sudah dibuat. Sehingga bisa saya rumuskan tujuan pembelajaran kalau KD-nya seperti ini, IPK-nya seperti ini adalah melalui pembelajaran berbasis proyek. Ini saya kasih dalam kurung bisa berupa poster, video, gambar foto, dan sebagainya. Karena ini maksud saya adalah memberikan kebebasan kepada anak-anak nanti dalam bentuknya berupa yang mereka mampu tentang promosi nilai budaya yang dapat mempromosikan nilai-nilai budaya yang disepakati bersama dengan menumbuhkan rasa ingin tahu, disiplin, tanggung jawab, toleransi, santun, dan proaktif selama proses pembelajaran. Nah, yang tahap kedua adalah kegiatan pembelajaran itu sendiri. Secara bahwa kegiatan pembelajaran itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk pendahuluan, saya rasa Bapak Ibu guru semua sudah pahamlah kegiatan ini, apa yang merupakan tupoksi kita dalam proses pembelajaran yang meliputi ketiga hal ini. Dan inti diharapkan bisa kita menggunakan pendekatan saintifik, percakapan abad 21, pembelajaran menggunakan HOTS, dan 4C, serta PPK dan budaya literasi. Penutupnya dengan menggunakan rangkuman dan bagaimana kita memberi umpan balik, serta melakukan penilaian dan rencana pembelajaran yang akan datang. Dan yang saya lakukan, ini ada 2 hal. Ini saya mencoba mentayangkan pada kondisi normal, artinya pada saat sebelum pandemi ini berlangsung. Ini saya yang saya lakukan pendahuluannya saya menggunakan poster sebagai persepsi dan sekaligus setelah itu melakukan tanya jawab kepada siswa. Nah, karena ini kita pakai project base pada kondisi yang normal kan kita harus mengikuti sintak-sintak pada project base. Yang pertama menyusun pertanyaan mendasar, terus kemudian menyusun jadwal, memonitor perkembangan, menguji hasil, dan mengevaluasi. Yang ketiga adalah penutup, saya memberikan refleksi dan memberi penguatan. Yang di sini saya sajikan secara ringkas saja karena mengingat waktu yang terbatas. Dan untuk penilaian dengan penilaian diri, kalau yang bisa juga dengan observasi kalau pada saat sebelum pandemi. Dan ini untuk pengetahuan dengan tes tulis, keterampilannya melalui penilaian produk. Nah, untuk yang saat ini, pembelajaran yang saya lakukan pada saat pandemi yang kemarin berlalu itu, yang barusan ini, saya mencoba menggunakan ini WhatsApp dan Google Classroom, serta menggunakan tes.go.id untuk penilaian pengetahuannya dengan modal pembelajaran berbasis proyek yang tadi saya bilang bisa berupa poster, video, gambar, foto, dan sebagainya tentang promosi nilai-nilai budaya yang disepakati oleh masyarakat Indonesia secara kritis, kreatif, kolaboratif. Dan ini yang saya mencoba mengaplikasikan dari desain pembelajaran yang diminta bahwa saat ini pembelajaran harus mengarah kepada desain pembelajaran yang dijelaskan oleh Bu Menteri sebelumnya. Dan di sini untuk kegiatan pembelajaran, ya sebagai pendahuluan, ya saya lakukan dengan mengecek partisipasi anak-anak di WhatsApp group. Untuk motivasi saya juga bisa pakai Zoom atau Webex tergantung
yang dimaui anak-anak pada saat saya melakukan polling di awal pembelajaran. Nah, di sini saya pada kegiatan intinya, pada kegiatan inti melalui Zoom atau WhatsApp, saya mengirimkan gambar poster iklan budaya yang sekaligus informasi awal saja terkait dengan promosi. Di sini langkah kedua dari gambar yang saya kirimkan tadi, peserta didik, saya minta untuk mencermati iklan itu, terutama yang berhubungan dengan yang menanggulangi pandemi COVID. Di sini dari iklan yang saya berikan ini, saya minta anak-anak untuk melakukan identifikasi pada nilai-nilai budaya pada gambar yang ada. Kemudian tahap kedua menguraikan kegiatan yang dilakukan, dan yang ketiga menganalisis tindakan. Ini yang berhubungan dengan nilai-nilai kultural yang dilakukan di masyarakat itu. Yang terakhir, peserta didik saya minta untuk melakukan promosi dalam bentuk proyek. Bisa berupa poster, video, karya foto, sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Nah, di sini saya beri hasil ini. Hasil pekerjaannya nanti dikirim dan diunggah ke media sosial yang dimiliki oleh peserta didik. Sehingga di sini penutup yang saya lakukan setelah kegiatan ini, saya menyimpulkan, dan kalau ada tes, saya menggunakan tes ini secara online. Nah, untuk penilaiannya, untuk sikap saya menggunakan penilaian diri melalui Google Form yang berisi tentang bagaimana mereka, tentang kedisiplinan mereka mengikuti pembelajaran ini, dan tingkat pemahamannya, serta bagaimana tanggung jawab dan keaktifannya. Sedangkan penilaian untuk pengetahuan, saya melakukan tes tulis yang menggunakan aplikasi tes.go.id. Untuk keterampilannya, penilaian menggunakan penilaian kerja, hasil kerjanya, dan ini bentuk instrumennya berupa skala penilaian yang memuat aspek ketepatan, kreativitas, dan karena ini nanti produknya di-upload ke media sosialnya, saya lihat berapa jumlah yang memberikan komentar atau like pada akun mereka. Nah, ini beberapa contoh hasil kerja yang dilakukan peserta didik saya. Ini sebenarnya ada yang berupa komik. Ini mereka mengupload di Instagram yang di tag ke saya. Ini saya crop saja yang beberapa. Ini sebenarnya ada beberapa foto, tapi ini saya ambil yang ini kreativitas si anak ini yang pandai dia membuat komik. Dan di sini saya lihat likes-nya, dan ini ada caption-captionnya sekaligus komen-komen yang ada di media sosial mereka. Kemudian ada yang berbentuk dialog video pendek. Ini saya mohon maaf tidak saya sampaikan videonya karena takut nggak nutut waktunya, hingga ini hanya saya contohkan aja. Saya cuplik gambarnya. Ini dialog dua orang peserta didik saya, dan ini kontennya tentang selamatan desa. Ini saya coba kasih respon, memberikan semangat pada mereka. Ada juga yang berbentuk video. Ini yang tentang promosi ini yang diambil tentang tradisi Mbiodo di desa mereka, di desa Giripurno, dan ini diupload di link YouTube oleh keduanya. Jadi setelah di IG, kemudian mereka juga menguploadnya di YouTube.
Kemudian ada yang berupa karya foto yang diupload juga di jadi mereka memfoto tentang kepedulian yang tadi Bu Indri ada kampung tangguh ataupun pojok-pojok amal ini seperti gambar ini. Nah, ini yang ditampilkan. Ada juga yang berupa poster. Ini poster mereka. Kira-kira ini yang bisa saya sharekan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Suharyanti sudah berbagi pengalamannya di sini, sangat bermanfaat. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, saat ini kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan pertama dari ini kepada Bapak Prof. Suyatno. Halo Pak Prof. Ya. Ini pertanyaan dari, halo Pak, ini pertanyaan dari Ibu Dewi Hartati dari SIT Al-Haraki. Yang beliau tanyakan di sini adalah bagaimana praktisnya untuk menempa diri agar terwujud karakter-karakter yang sudah Bapak jelaskan tadi. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, kita harus memilih komitmen. Dan komitmen itu harus terukur dan punya target, punya proses. Kemudian kita mengevaluasi apakah sampai di mana komitmen itu kita bisa laksanakan. Tanpa itu, saya kira kita tidak bisa meningkatkan diri kita untuk memiliki performance karakter yang kuat. Oleh karenanya, saya kira resolusi dalam diri kita itu selalu ada. Apa yang harus kita lakukan di minggu ini, di bulan, di tahun, itu harus ada rencana-rencana. Jangan sampai rata-rata kan kita ini waktu kita itu tidak sadar hilang karena tidak digunakan untuk memenuhi komitmen dan resolusi yang kita bikin untuk meningkatkan diri kita. Pergi ke webinar ini adalah salah satu untuk meningkatkan komitmen karena paling tidak kita memiliki pengetahuan. Kalau orang memiliki pengetahuan baru, lalu ada keresahan dalam dirinya. Karena dengan pengetahuan itu mungkin kita bisa melihat apa sebenarnya yang tidak ada pada kita berdasarkan informasi yang baru kita terima itu. Sehingga berusaha mengisi gap apa yang seharusnya dan apa yang ada di situ. Saya kira itu ya jawab saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi komitmen dan mungkin untuk membangun semangat yang kadang-kadang turun naik gitu ya Pak ya, perlu komitmen. Ya baik Pak. Saya lanjut kepada pertanyaan kedua untuk Ibu Indrijati. Ini pertanyaan dari Ibu Mary Simanjuntak, SD Negeri 1701. Beliau menanyakan, bagaimana jika target pembelajaran tidak terpenuhi dalam ranah psikomotorik pada masa pandemi ini? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Rahmiati dan siapa Ibu penanya tadi ya. Bagaimana jika ranah psikomotorik tidak tercapai? Nah, ya. Menurut saya psikomotorik dalam arti ini melakukan sesuatu ya, Ibu. Nah, inilah di sini Bapak Ibu peran guru bukan hanya sebagai seorang yang mendampingi yang mengajar terus, tapi dia harus bisa memberikan pendampingan. Kita berikan
pendampingan selama proses pembelajaran. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan dari anak-anak? Terutama dalam kondisi saat ini Bapak Ibu ya. Mungkin ada tuntutan membuat, katakan misalnya membuat foto, membuat poster misalnya ya. Tapi dia tidak bisa melakukan, maka coba kita lakukan pendekatan. Karena apa? Ini jenjangnya, mohon maaf ya, kan tadi jenjangnya SMA ya. Anak-anak diberi kesempatan untuk memilih, apa sih bakatmu, apa sih minatmu. Ternyata ketika seorang anak sudah menentukan, ibu saya menentukan mengerjakan ini. Ternyata dalam prosesnya dia tidak tercapai. Nah inilah peran guru sebagai fasilitator, memberikan pendampingan, memberikan kemudahan, memberikan arahan. Kenapa? Apa yang menjadi penyebabnya? Mungkin karena waktu, mungkin karena fasilitas, mungkin karena kondisi kesehatannya, dan lain sebagainya. Di sini perannya seorang guru sangat dibutuhkan. Kemudian, misalnya dalam pencapaian penilaiannya ternyata kurang dari yang ditargetkan, misalnya PKM-nya kurang, maka berilah dia tugas tambahan. Karena ada keterbatasan mungkin akhirnya nilainya tidak sampai, berilah mereka tugas tambahan. Untuk kondisi pandemi saat ini, memang harapannya kita tidak terlalu berat ya memberikan tugas kepada anak-anak. Jadi itu peran kita sebagai seorang guru. Saya kira itu Bu Rahmiati. Mohon maaf. Ya, terima kasih Ibu. Karena ya selain itu Bu, ada di sekolah saya pun juga untuk materi PJOK sekarang itu kan dihilangkan gitu. Katanya di pandemi harus menjaga kesehatan, olahraga. Tapi kenapa sampai di lapangan pelajaran itu dihilangkan gitu kan? Oke, kalau PJOK ini SD tadi ya Bu ya? SMP kalau saya SMP. di apa? Iya, yang saya ketahui itu dalam PJOK ada anak-anak diminta untuk melakukan sebuah gerakan ya di rumah. Karena masa pandemi kan nggak boleh keluar ya. Melakukan gerakan di rumah, difoto, kemudian di-upload, diberikan ke guru. Nah, itu bisa menjadi sebagai satu contoh bahwa PJOK dihilangkan. Tidak lagi bisa dilakukan di rumah dengan cara tadi ya, di foto tadi. Atau kalau perlu ya direkam dalam bentuk video. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu jawabannya. Mudah-mudahan membantu ya untuk Ibu Mary Simanjuntak. Selanjutnya untuk ada dari Ibu Ngatimah ini ya. Pertanyaan ini saya ajukan ke Ibu Suharyanti. Beliau menanyakan bagaimana cara pembuatan perancangan PJJ agar bisa dinikmati oleh peserta dan tidak membosankan. Dan program yang kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Ya, silakan Ibu. Jadi supaya pembelajarannya tidak membosankan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Untuk merancang pembelajaran PJJ agar tidak membosankan itu sebenarnya banyak Bu. Banyak yang bisa kita eksplorasi, bisa dengan dari satu di Google saja itu sudah macam-macam kalau kita mau cari, mulai dari bentuk kuisnya, dengan kuisis atau dengan Kahoot itu bisa anak-anak makan lebih bisa lebih interaktif pada saat pembelajaran. Kalau untuk yang itu pada saat itu yang berhubungan dengan kuis. Misalnya untuk yang berhubungan dengan keterampilan, ya kita bisa memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengeksplorasi dirinya, untuk menyampaikan apa yang dia mampu. Misalnya kalau tadi saya senangnya gambar, ya silahkan buat poster atau bikin apapun yang berhubungan dengan gambar. Kalau misalnya dia senangnya acting, drama, ya silahkan. Nah itu bisa aja acting atau drama atau apapun bentuknya itu bisa sebenarnya kita buat dalam kalau mau untuk keterampilan kolaborasinya itu bisa sebenarnya dengan sekarang kita pakai yang seperti kita lakukan saat ini dengan Zoom atau dengan aplikasi yang lain.
itu saya rasa saat ini sudah sangat familiar, anak-anak lebih canggih daripada kita sebenarnya. Itu yang bisa saya ini. Mungkin kalau sebagai sharing aja, ini kan banyak Bu untuk untuk bisa Google Classroom ataupun pakai yang lain. Google Classroom pun ada juga yang pakai Google Suite atau pakai yang Microsoft Teams, itu juga bisa. Ya tergantung yang ada sumber daya yang kita punya sebenarnya yang bisa. Kalau misalnya Microsoft Teams itu apa kelemahan, kelebihannya, fitur-fiturnya sebenarnya lebih lengkap juga. Sama dengan di Google Classroom itu juga sangat lengkap. Apalagi saat ini Google juga ada Google Suite, itu juga sangat lebih enak, lebih aplikatif, lebih mudah untuk dirancang pembelajarannya. Jadi tidak harus dengan itu. Saya pakai WhatsApp pun juga masih menggunakan WhatsApp karena anak-anak lebih mungkin paket datanya lebih enak, lebih ringan dipakai data dengan WhatsApp gitu. Kira-kira seperti itu Bu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik Bu. Jadi banyak cara ya yang bisa dilakukan agar pembelajaran jarak jauh bisa menjadi lebih menyenangkan. Baik, Bapak Ibu narasumber, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kembali lagi kepada Bapak Prof. Suyanto. Banyak sekali pertanyaan tentang ini. Bagaimana, ini dari Bapak Romanus Lamauran. Bagaimana mengatasi anak-anak yang bermental susah diatur, yang mempunyai karakter, ya untuk mengatasi karakter anak-anak yang susah diatur. Itu Pak pertanyaannya, di sini banyak sekali pertanyaan seperti itu. Ini ada dari Ibu Itmerina juga senada pertanyaannya, bagaimana karakter siswa tidak jujur kepada gurunya baik di kelas maupun di luar kelas, seperti mencontek pelajaran dan berbohong. Jadi gimana caranya ini Pak? Ini pertanyaannya tertuju untuk Bapak, banyak sekali pertanyaannya seperti ini yang senada dengan ini di sini. Makasih. Ya, terima kasih. Prinsipnya karakter itu adalah habituasi, pembiasaan. Ada research, ketika kita membiasakan karakter yang baru, itu perlu habituasi paling tidak 21 kali. Jadi kalau anak tidak jujur, itu dibiasakan supaya jujur sampai 21 kali. Lalu akan bisa menjadi bagian dari hidupnya, menjadi sebuah karakter. Nah, kalau saja untuk itu yang baru, itu behavior yang baru. Lalu bagaimana untuk mengoreksi yang lama menjadi baru lebih baik? Itu perlu melakukan pengulangan, repetisi, habituasi paling tidak 100 kali. Itu hasil research. Message-nya apa? Message-nya bahwa karakter itu tidak bisa seperti membalik tangan. Jadi kita sebagai guru harus sabar ketika kita mengajak jujur. Itu harus ada values clarification. Apa pentingnya orang jujur? Mengapa kita harus jujur? Bisa dilakukan dengan pendekatan misalnya nilai-nilai keagamaan. Itu kan bisa. Orang jujur itu dicintai Tuhan. Kita tidak boleh menyurangi orang lain. Orang adil itu juga sangat dianjurkan. Bahkan adil kepada lawan pun itu harus bisa dilakukan. Ini karakter-karakter, moral karakter yang terpuji. Kemudian anak-anak yang selalu bandel, ya sekali lagi kuncinya adalah diajak dialog. Jadi guru harus tahu mengapa mereka berbuat seperti itu. Diajak dialog. Tentu saja karena dialog itu maka guru mindset-nya harus memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada siswanya.
Tapi kalau sejak awal guru itu membuat stigmatisasi, kemudian menjustifikasi, wah anak ini sudah nggak bisa diubah, sudah nasib. Itu artinya sudah menyerah. Di dalam pendidikan ada berlaku yang disebut dengan Pygmalion effect in the classroom. Pygmalion effect itu melahirkan teori yang disebut self-fulfilling prophecy. Itu adalah orang ketika kita itu percaya bahwa siswa itu adalah akan baik, maka akan menjadi baik beneran. Karena kepercayaan kita itu akan mempengaruhi perilaku kita, dan perilaku kita akan mempengaruhi kepercayaan orang lain, siswa itu, dan dia akan berubah. Saudara kalau ingin membaca itu bisa, yang ingin mengetahui Pygmalion effect, yang itu banyak sekali risetnya untuk kepentingan proses pembelajaran. Ada di website saya di www.suyanto.id. Itu ada di sana. Nah, dengan cara kita itu memiliki positive thinking, jadi anak itu diajak sebagaimana teman, setiap datang ditegur, kemudian setiap ada movement, setiap ada gerakan-gerakan yang menuju perbaikan diapresiasi. Kadang-kadang kita sebagai guru itu sibuk, nggak pernah mengapresiasi anak-anak kita. Kalau anak kita membuat progres, ya diapresiasi dengan cara memberi reinforcement. Jadi behavior itu kalau di reinforce, maka dia akan meningkat lebih banyak lagi, lebih jauh lagi, dan tanpa batas. Tapi kalau dibiarkan saja, tidak diorangkan, itu siswa kita itu merasa bahwa dia nobody. Jadi buatlah bahwa they are somebody. Jadi kalau anak yang tadinya suka telat, kemudian datang awal, ya dikasih ucapan selamat. Luar biasa. Kalian bisa datang tepat waktu. Sungguh, Ibu sangat bangga terhadap kerajinan kamu datang tepat pada waktu. Yang sebangsanya itulah. Ya seperti, karena kita budayanya seperti orang tua saja. Jadi di sekolah itu jangan memiliki otoritas yang sangat diktatorship, seperti kadang-kadang orang tua itu nggak mau mengapresiasi kepada anak-anaknya. Anaknya itu kalau berbuat baik ya memang harus begitulah kewajibannya, bukan begitu. Jadi dasarnya perilaku, karakter itu juga transaksional terhadap yang disebut dengan reward, punishment, reinforcement, motivation, itu sangat erat. Saya kira itu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara-saudara di sekolah bisa mengkondisikan siswa-siswanya itu menjadi anak-anak yang memiliki paling tidak moral karakter dan performance karakter dari hari ke hari itu semakin baik, sehingga punya integritas, baik dilihat dari kejujuran, disiplin, kebersihan, dan sebagainya. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Ternyata butuh waktu berkali-kali ya, bahkan sampai 100 kali untuk membentukkan karakter jika sudah anak-anak sudah terbiasa.